Sawangono lur, singa-singa Pak Prabowo diturunkan langsung dalam kasus Vina Cirebon. Tim pengacara Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia ya. Sudahlah ini ya, menjaga kehormatan institusi bukan dengan menutup-nutupi suatu perkara. Mantap, aku setuju sekali, Bu. Pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, si Satujo ya. Bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si siapa namanya Peggy. Benar. Udahlah. Saat tes psikologi dimintakan 4 kertas. 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik mayat. Yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa? Ada apa ya? Loading. Sawangono lur, singa-singa Pak Prabowo diturunkan langsung dalam kasus Vina Cirebon. Tim pengacara Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia ya, ditugaskan untuk membela Mas Peggy Setiawan ora jan ngene, seorang kuli bangunan. Tim kuasa hukumnya ora main-main, langsung tim kuasa hukum Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih lur. Mantap. Dongane Ibu Mas Peggy yo tembus langit sakti itu loh. Seluruh orang di Indonesia ini mendukung dan membela kebebasan Mas Peggy dari tuduhan tersangka ini ya. Mantap. Muga-muga dongane awak dhewe dikabulke oleh Allah lantaran wong-wong hebat koyok ngene iki lho, terutama timnya Bapak Otto Hasibuan, Kang Deddy Mulyadi ya toh, iso membebaskan tuduhan yang disangkakan kepada Mas Peggy Setiawan. Kita doakan buat para pengacara-pengacara ini semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu bisa menegakkan keadilan di Indonesia. Buat kalian para mafia-mafia yang ingin menutupi kasus ini, semoga secepatnya kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan angel-angel. Wow, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, singa-singa Pak Prabowo dialihkan untuk membela Peggy Setiawan kuli bangunan. Nah, ini mantap sekali ya kan. Jadi pengacara-pengacara top ya yang membela Pak Prabowo kemarin ya kan. Jadi ditugaskan untuk membela Peggy Setiawan kuli bangunan. Widih, keren. Sudahlah ini ya, menjaga kehormatan institusi bukan dengan menutup-nutupi suatu perkara. Mantap, aku setuju sekali, bukan ya. Justru ungkap apa adanya. Mantap. Bahwa institusi melakukan kesalahan, ya akui, minta maaf. Itu cara menjaga kehormatan institusi. Itu dan bukan dengan kepercayaan publik. Iya, membangun kepercayaan publik. Iya. Gitu kan, publik saya yakin ya, orang Indonesia ini sudahlah pemaaf, pemaklum, pelupa. Ya, ngaku salah, top, diacungin jempol. Akan perbaiki, top. Ini dapat dukungan publik, bukan dengan nutup-nutupin yang hasilnya jadi sekarang. Nah, besok-besok ini, atau bahkan dalam penanganan kasus sekarang, sungguh pun dilakukan dengan benar, publik kan sudah, apa ya, ini sudah benar berbeda nih. Ya. Iya, sudah beda. Jangan-jangan nih mau ada belokan baru nih, mau ada tikungan baru, kan begitu. Yang rugi siapa? Ya aparat penegak hukum sendiri, polisi dalam hal ini. Mantap, Bang. Gitu. Oke. Nah, jadi benar untuk memperbaiki institusi ini ya kan, bukan untuk menutup-nutupi kasus yang sudah benar menjadi salah ya kan. Sebaliknya, polisi ini harus membuka ya yang sebenar-benarnya untuk memperbaiki kepolisian. Nah, jadi kalau misalkan kemarin ya ngaku kiranya salah tangkap, ya ngaku aja, minta maaf, udah selesai. Netizen pasti akan mendukung Pak Polisi. Aku yakin 100%. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara melihat cerita ini, pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara. Setuju. Si Satujo ya. Bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si siapa namanya Peggy. Benar. Udahlah, bebaskan mereka, cari yang sebenarnya. Bebaskan mereka, cari yang sebenar-benarnya. Aku setuju sekali. Ya, kalau boleh usut tuntas dari awal lagi ya, dari nol. Ya,
bebaskan mereka yang sudah terpidana maupun Peggy, ya kan. Terus cari pelakunya yang sebenar-benarnya. Aku setuju dan rakyat pasti akan membela polisi, ya kan. Ada satu kejanggalan. Peggy Setiawan pada saat ditahan di Polda Jabar, saat tes psikologi dimintakan 4 kertas. 4 kertas kosong yang tertulis di kertas kosongnya itu Peggy Setiawan titik 2 mayat. Yang kemudian ada 4 kertas tersebut Peggy Setiawan klien kami harus bertanda tangan dan sidik jari. Ada apa Ada kepentingan apa ini? ya? Kenapa kami tidak dikonfirmasi? Ketika kami menanyakan itu tidak pernah dari pihak penyidik untuk menyampaikan itu. Ada apa ya? Ada apa seperti ini? Ya kan? Kenapa penyidik tidak mengakuinya? Tapi kita akan tunggu manakala ada bukti itu, maka siap-siap kita akan persoalkan secara hukum. Mantap. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ya, pembela Peggy ini sekarang ini pengacara-pengacara top, ya kan. Ya, Bang Otto sudah turun tangan, ya kan. Pak Yusril turun gunung juga, ya kan. Pokoknya mantap. Nah, jadi benar ya, kalau ingin menyelamatkan institusi ataupun memperbaiki nama institusi kepolisian, ya kan. Harusnya misalkan polisi salah menangkap orang, ya minta maaf, sudah, netizen ini pemaaf, ya kan. Netizen ini cepat mengacungkan jempol. Misalkan polisi mengakui kalau salah tangkap orang, misalkan contohnya Peggy ataupun yang sudah terpidana, ya sudah minta maaf saja, pasti netizen 100% setuju dan akan mendukung polisi, ya kan. Nah, jangan malah ditutup-tutupi, ya kan. Seolah-olah nih polisi yang paling benar, ya. Ya udah, ini yang benar gitu, ya kan. Aku yakin ya, mungkin penonton saya juga pasti begitu juga. Kalau misalkan polisi, ya kan, mengatakan misalkan kalau benar salah tangkap, ngaku aja salah tangkap, ya. Pasti netizen-netizen ataupun ya penonton-penonton saya ini pasti juga yang akan mengacungkan jempol kepada kepolisian, ya kan. Bukan menyalahkan. Ya mungkin ada juga yang menyalahkan, tapi sedikit lebih banyak akan mendukung polisi. Itu yang aku rasakan, ya kan, guys. Ataupun ya jangan sampai dibalik-balikkan gitu, seolah-olah polisi ini paling benar. Padahal ya bukti pun belum cukup, ya kan, untuk menangkap ataupun untuk menjadikan Peggy tersangka. Hanya ijazah dan hanya nama yang berganti nama menjadi Robi, bukan identitas yang diganti, ya kan. Hanya itu saja yang bukti yang saya pernah dengar dari polisi, ya, untuk tersangkakan Peggy. Kan nggak masuk akal juga, ya guys. Kalau sekiranya, ya kan, masuk akal, misalkan Peggy ini, oh ini ketemu ini di rumahnya, ya kan, ketemu foto Pina dan ada surat-surat cemburu, misalkan begitu, ya kan, ada chat-chat cemburunya ataupun chat-chat mengancam Pina, ya kan, di Facebooknya, ya itu barulah aku, walaupun kuli bangunan kek, mau kuli apapun kek, misalkan ada bukti-buktinya yang cocok, yang pasti ya kita tidak akan membela Peggy juga, ya kan. Ngapain juga kita membela ya apa namanya yang kejahatan, ya kan, yang melakukan kejahatan. Nggak mungkin juga netizen ini akan membela orang yang sudah melakukan kejahatan. Ya aku setuju, ya aku setuju juga. Ya mentang-mentang dia kuli bangunan terus kita kasihan, tidak juga sebenarnya, karena buktinya tidak cukup. Kalau dia kuli bangunan terus melakukan kejahatan, benar-benar melakukan kejahatan, ya ngapain juga kita bela, ya kan guys. Nah guys, coba kalian berkomentar apa pendapat Anda. Ini sekarang singa-singanya Pak Prabowo, ya kan, yang dulu pendukung Pak Prabowo, yang dulu jadi pengacaranya Pak Prabowo, turun gunung, turun tangan untuk membela Peggy. Mantap. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.